Apa amalan penting di bulan Ramadan ini supaya bahagia? Sedekah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Ali Imran 134. Orang yang bekal dijadikan dinilai sebagai ahli takwa adalah orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Gini ya Bu, Pak, bahagia itu ada pada perintah Allah. Jadi orang-orang yang pelit, kedekut, buntut kasir, cap jahe, ini adalah penegasan ya. Yang susah sekali ngeluarin, dia tidak akan bahagia. Pelit itu tidak membuat bahagia. Dihitung-hitung terus. Kalau jajan tegang sama-sama. Langsung dia, maaf saya mau ke toilet dulu. Dia empat-empatnya di toilet. Ya. Nanti yang kelima yang nagihnya. Kita banyak yang seakan merasa bahagia ditraktir. Salah, itu tidak bahagia. Bahagia itu mentraktir. Itu termasuk amal jariah hadirin. Jadi kita memberi makan itu bukan hanya untuk orang miskin saja. Rasulullah juga ditraktir oleh sahabatnya. Ya. Makanya kalau ingin bahagia, ingat kuncinya adalah berbagi. Kalau kita ingin diberi, enggak bahagia. Memberi yang bahagia. Ingat ini baik-baik ya. Bapak Ibu ingin bahagia, berbagi. Baik rezeki berupa finansial, makanan, tenaga, ilmu, waktu. Pokoknya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaat. Ini Ramadan, ini saat Rasulullah SAW lebih dari biasanya. Seperti angin berbagi itu. Kenapa sih orang kok pelit? Buka surat Al-Baqarah ayat 268. Ada? Al-Baqarah ayat 268, coba lihat. Kenapa kita pelit? Ada? Biasanya ada ustadz yang bacakan? Ayo kalau enggak saya bacakan. Ya yang suaranya bagus silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Asyaitanu ya'idukum faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan kepadamu kefakiran, menakut-nakuti kamu bekal miskin dan menyuruhmu berbuat kejahatan. Fahsya di sini kejahatan berupa bakhil, tidak mau bayar zakat, tidak mau berinfak, sedekah. Ini adalah bisikan dan janji dari setan. Sedangkan Allah, wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadlan. Dan Allah menjanjikan untukmu ampunan dan limpahan karunia. Jadi mau nurut yang mana? Nurut kepada tipu daya setan atau janji Allah? Janji Allah itu yang bisa membuat bahagia. Jadi kita pelit itu karena ditipu oleh setan dan kita mengikutinya. Nanti ada kotak infak ya.
ujiannya. Punya uang berapa lembar? 2 atau 3? 2 lembar, 120. Mana yang dimasukin kotak infak? 20. Ternyata 3 lembar, 125 ternyata. Jadi yang mana sekarang keputusannya? 5.000. Ada yang nyelip, berarti 127 aslinya. Yang mana? 2.000. Ya begitulah ciri-ciri orang yang tidak bahagia. Ciri-ciri orang yang tidak bahagia adalah pelit. Bahagia itu ada pada amal yang Allah sukai. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, dalam lapang dan sempit. Lakukan hadirin, gak usah terlalu banyak mikir. Bet-bet aja. Ini saya mohon maaf, ada jamaah umroh cerita. Katanya saya benar-benar kejadian. Waktu itu kan cerita tentang yang infak pemuda, masih ingat ceritanya? Ada kotak infak lewat, dia ngeluarin dari saku ada 2 lembar, 100.000 dan 1.000. Lalu dia mikir, aduh yang mana? Akhirnya dia putuskan yang 100.000 yang dilipat, dimasukkan ke saku. Yang 1.000 masukin ke kotak infak. Baru juga masuk, dari belakang ditepuk oleh kakek-kakek. Apa kek? Ngasih uang 100.000. Kagum si kakek luar biasa. Nggak kelihatan kaya, sedekahnya 100.000. Hebat. Masukin ke kotak infak. Baru juga masuk, ditepuk lagi. Apa kek? Itu jatuh dari saku dek, gitu. Nah, jadi dendam lihat kotak infak. Nah, ada ibu-ibu cerita, saya juga gitu, saya udah doa supaya bisa sholat di Hijir Ismail. Kalau udah sholat saya mau sedekah. Qadarullah bisa masuk sholat di Hijir Ismail, langsung sedekah. Ada 2 lembar, saya kasihlah 100.000 rupiah ke yang jaga di sana tuh ya, yang cleaning service kasih. Waduh, yang cleaning service tuh begitu senang bahagia. Terima kasih, luar biasa doanya banyak. Pas mau belanja, ternyata masih tinggal 100.000. Jadi yang tadi dikasihkan tuh 100 real. Pantas doanya luar biasa. Atulah, kalau Allah mau ngambil mah diambil. Oleh karena itu nggak usah kebanyakan mikir, jebet-jebet aja ya. Yang penting apa Bu? Jangan disebutin ikhlasnya ya. Saya mah ikhlas tadi Sumedang, berarti nggak ikhlas ya. Ikhlas di awal, di tengah dan di akhir. Di akhir nggak usah disebutkan. Baik, makanya Ramadan ini bukan hanya uang, tapi barang-barang. Periksa ya, pulang ke rumah sekarang ambil, sisihkan barang-barang yang sudah tidak kita pakai dan tidak akan kita pakai. Jangan ragu-ragu, sisihkan. Jangan kelamaan mikir, nanti nggak jadi. Ini sepatu tapi sayang, nanti keluarkan. Ini baju kerudungmu apa? Kepala ibu cuma 1. Masa kerudung kebanyakan? Keluarkan, nggak usah masukin wadah, berikan ke laundry, dicuci yang bagus, masukin kantong plastik, kasih pengharum, siap-siap. Pas Ramadan bagikan, jangan tunggu Lebaran. Supaya orang pakai untuk sholat, orang pakai untuk bekerja. Jangan ragu-ragu, nanti akan ada lagi. Ini saya baru pakai sekali, bajunya gimana? Justru baru sekali, masih bagus ya kan? Kita juga kalau dikasih mau yang bagus, betul? Kasihkan aja. Walaupun kita tidak dengar langsung doanya, Allah mendengar. Allah tahu orang yang gembira sekali. Duh ya Allah, saya punya kerudung. Muliakan ya Allah, ampuni dosanya, berkahi keluarganya. Jangan-jangan anak jadi soleh, suami jadi soleh, istri jadi soleh, gara-gara itu yang kita sedekahkan.
panci. Mau ngapain di rumah panci banyak-banyak? Tapi panci ini dekok, enggak apa-apa dekok juga. Bagi pengantin baru yang tidak punya panci, panci dekok tuh panci idaman. Ini serius hadirin, banyak barang yang buat kita tidak berharga, tapi bagi orang yang perlu sangat berharga. Ayo, kalau uang enggak banyak, maka keluarkan barang-barang. Enak loh, makin sedikit barang tuh makin enak. Banyak barang tuh banyak masalah. Udah rumah kecil, sempit, segala ada. Capek. Keluarkan kolong-kolong tempat tidur itu ya, tidak usah segala dikumpulkan di sana. Kita kan segala dikumpulin. Botol bekas kumpulkan. Dan gak pernah kejadian dijualnya itu. Halo? Jelas hadirin, siap ini? Pulang dari sini siapkan, bahagia itu dengan berbagi. Orang berterima kasih atau tidak itu nggak penting bagi kita. Maaf ya Bu, baru pulang dari Darut Tauhid di Perth, karena masjid kita parkirnya sedikit, di belakang itu ada gereja Katolik, jadi kami menyewa lahan di sana. Kemarin saya jumpa dengan pasturnya, ada pelajaran yang menarik. Pak Pastor, thank you ya, bahasa Inggris lah ya. Thank you atas kebaikannya. Oh, no. Setiap kali mengucapkan terima kasih, beliau selalu maksudnya Allah yang ngatur gitu. Tapi bagi saya ini menarik. Tiap kali mengucapkan, tidak usah berterima kasih ke saya, kurang lebih lah. Ini ada yang ngatur. Tapi itu menarik bagi saya. Karena kita rada jarang kalau di orang berterima kasih tuh, nah gitu dong. Nah Bu, Pak, barang, berinfak, harta, berinfak, ilmu. Ramadan ini yang bisa-bisa ngajarin ngaji, pasang. Bagi yang memerlukan guru ngaji, insya Allah saya ada sedikit ilmu, luangkan waktu, berbagi ilmu, nggak usah hitung-hitungan. Kita bisa ngaji juga Allah yang bikin. Kalau kita ngajarin orang ngaji, maka setiap orang yang diajari ngaji itu pahalanya untuk kita. Belum lagi dia ajarkan ke anaknya, belum lagi ajarkan ke keluarganya, kita panen pahala. Makanya jangan sibuk dengan imbalan dari makhluk. Enggak dapat dari sana, dari mana aja nanti rezeki itu datang. Sing ikhlas, yang punya tenaga nyapu, gosek toilet masjid, lampunya mati belikan lampu, jangan ragu-ragu menafkahkan. Semua itu merupakan amal yang membuat kita bahagia kalau ikhlas. Kata kuncinya adalah jangan berharap apapun dari makhluk kecuali cukup balasan dari Allah. Setuju? Makin berharap makin tidak bahagia. Ayo, mulai direncanakan Ramadan ini kalau ingin bahagia berinfak. Kata kuncinya ikhlas ya. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Gimana kalau kita udah melakukan gak ada yang tahu bagaimana? Jawab. Kita berbuat gak ada yang tahu bagaimana? Gak apa-apa. Jawabannya Allah tahu. Gimana kalau kita berbuat orang itu gak berterima kasih bagaimana? Jawab. Gak apa-apa. Gak apa-apa sama sekali. Orang tidak berterima kasih bukan urusan kita. Urusan kita tuh amal kita diterima oleh Allah, titik. Gimana kalau kita udah berbuat baik, malah kita diketawain, kebaikan kita tidak dihargai? Jawab. Jawab hadirin. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kita berbuat baik, cuman ini yang kamu kerjakan.
Tuh orang lain ngasihnya segini, kamu cuma segitu. Enggak apa-apa. Iya. Kok Bapak pelit banget sih? Cuma nyumbang karpet sesenti, orang lain semeter. Kalau sakit hati berarti kurang ikhlas. Sengaja oleh Allah diuji orang yang tidak menghargai kita tuh supaya kita semakin ikhlas. Nggak apa-apa ya. Setuju?